calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Presiden Joko Widodo akhirnya bersikap dengan tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai gantinya, Jokowi mengusulkan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru. Sementara terkait dengan nasib dua pimpinan KPK yang sudah menjadi tersangka, Jokowi akan memberhentikan sementara dan mengangkat 3 pelaksana tugas untuk menjalankan tugas pimpinan KPK. Apa efek dari solusi Jokowi terhadap institusi Polri dan KPK ke depan? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahwa, anggota tim independen Bambang Widodo Umar, dan turut bergabung nanti asisten operasional Kapolri Irjen Polisi Arief Wahyunadi. Ya, dan pemirsa, ini adalah 5 poin solusi Jokowi yang dibacakan. Yang pertama adalah mengajukan Kapolri baru, Komjen Pol Badrodin Haiti yang sekarang sebagai pelaksana tugas Kapolri, kemudian meminta Komjen Budi Gunawan tetap berkontribusi agar Polri semakin profesional dan dipercaya masyarakat. Kemudian mengeluarkan Kepres pemberhentian sementara Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang saat ini sudah menjadi tersangka. Dan kemudian mengeluarkan Perpu untuk mengangkat pimpinan sementara KPK tanpa seleksi. Ada 3 orang yang diangkat, di antaranya adalah Taufikur Rahman Ruki, Indriarto Seno Aji, dan juga Johan Budi. Dan untuk mengangkat mereka, Presiden mengeluarkan Kepres. Ya, kita masih menunggu kedatangan Pak Abdullah Heha Mahwa, namun di studio saat ini sudah bergabung anggota tim independen Bambang Widodo Umar. Pak Bambang, menurut Anda, apakah yang dilakukan oleh Jokowi hari ini sudah sesuai dengan harapan tim independen? Ya, kalau kita melihat ke belakang proses kontradiksi atau tarik-menarik yang demikian kuat, saya pikir dengan masukan-masukan yang disampaikan dalam rekomendasi ada 7 poin, ya setidaknya diakomodir oleh beliau. Diakomodir? Iya. Ini kalau bilang setidaknya artinya tidak semuanya diakomodir? Ya ada, tetapi hampir sebagian besar diakomodir. Salah satunya adalah yang penting tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan. Kemudian juga memilih calon baru untuk segera membenahi Polri maupun di KPK juga PLT itu. Siapapun calonnya tidak masalah ya? Tidak masalah. Yang penting tidak Komjen Pol Budi Gunawan. Terus untuk yang di KPK siapapun, yang penting itu harus segera diberhentikan yang menjadi tersangka. Bukan begitu. Kita menyatakan bahwa proses di dalam rangka pidana yang dikenakan kepada mereka-mereka itu perlu dikaji secara lebih benar gitu ya. Kemungkinan ada kekurangan kan sangat mungkin. Nah inilah permasalahan yang kemungkinan setelah pelantikan nantinya juga akan terjadi kemungkinan hal itu. Nah kalau ini tidak didudukkan dalam proses penyelidikan atau penyidikannya yang benar, baik di kepolisian maupun di KPK, kemungkinan tadi bisa jadi benturan lagi. Nah dengan adanya keputusan Presiden Jokowi ini, setidaknya ada slowdown dan ada suatu proses yang lebih tenang, lebih arif di dalam rangka mengusut ataupun menyelidiki kasus-kasus yang sedang berjalan tadi. Kenapa menurut Anda itu bisa terjadi? Artinya ada slowdown, ada ketenangan dalam proses penyidikan di kedua institusi ini. Kalau ini putusan yang diambil. Inti persoalan kemarin itu kan sebetulnya diusulkannya Komjen BG sebagai calon Kapolri yang ada embel-embel tersangka. Nah, kalau ini sudah tidak, masyarakat secara umum itu tentunya sudah lebih dingin. Nah, di sisi lain memang ada mungkin dari DPR atau mungkin jadi kepolisian, jadi ada ya sedikit masih belum puas lah. Ya. Tentu keputusan Pak Presiden tidak bisa memuaskan semuanya. Saya lihat ini jalan tengah. Nah, dengan adanya salah satu pihak yang sedikitnya ada slowdown, di sisi lain juga tidak menanggapi terlalu serius, barangkali proses ke depan ini akan lebih kondusif untuk penyelesaian itu.
Ya, maksudnya Pak Bambang begini, bagaimana Anda bisa berpikir bahwa dengan tidak dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan, terus juga dengan ada Perpu untuk pelaksana tugas pimpinan KPK, bagaimana apa yang terjadi saat ini bisa menjadi slowdown gitu? Apa yang terjadi saat ini? Ini kan ada pimpinan KPK yang secara tiba-tiba dijadikan tersangka, penyidik KPK ada 21 orang itu juga diduga punya senjata ilegal. Ini kan sebuah proses yang luar biasa gitu dalam rentang waktu yang begitu singkat. Nah, bagaimana menurut Anda proses ini bisa menjadi lebih tenang di kedua instansi ini dengan tidak dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan? Ya. Ada beberapa bidang kalau kita analisis ya, mengapa kondisi ketegangan ini terjadi. Pertama, masyarakat umum atau kelompok-kelompok tertentu yang partisipasinya ke KPK itu tidak menghendaki juga tentunya. Nah, ini terpenuhi. Di sisi lain juga kalau kita perhitungkan DPR ataupun juga kepolisian yang meskipun sudah dinyatakan tidak sebagai tersangka tetapi tidak dilantik, tentunya juga masih ada merasa belum puas gitu ya. Tapi dua ini kalau tidak dibenturkan, ini kan berbeda. Tapi kalau masyarakat membentur terus bertentangan akan ini. Jadi ketegangan itu menurun kalau tidak ada lawan untuk berbenturan. Nah, masyarakat, artinya kalau masyarakat lebih elastis saat ini tidak akan terjadi bentrokan yang yang parah seperti itu ya. Paling ini nanti dalam konteks politiknya saja. Tetapi masyarakat sudah setidaknya tidak antipati dengan tekanan-tekanan bahwa Pak BG ini jangan dilantik begitu ya. Gitu. Anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini adalah memang untuk memenuhi harapan masyarakat? Oh tidak. Tadi saya katakan jalan tengah ini ya. Jalan tengah maksudnya gini, toh di KPK sendiri ada yang dikenakan sebagai tersangka. Itu juga berat loh. Sekian orang ditersangkakan. Ini juga sebetulnya memperlemah. Tetapi Pak Jokowi mencoba mengatasi dengan nanti BLT. Apakah itu memuaskan? Saya kira juga tidak puas dari orang lingkungan KPK. Karena nanti untuk meneruskan kasus-kasus yang sudah antri untuk dibongkar dengan pimpinan yang baru, ini memerlukan suatu adaptasi juga. Lagi, mulai dari awal lagi ya. Nah, ini juga tentunya tidak memuaskan juga. Di kepolisian sendiri dengan adanya Pak BG yang belum dilantik atau tidak dilantik, ini juga tentu ada kelompok-kelompok ya merasa kurang puas gitu. Iya, apalagi kalau kita melihat pas pra-peradilan kemarin itu Pak Bambang, itu kan gimana banyak sekali aparat kepolisian yang bahkan bersujud syukur gitu dengan dicabutnya status tersangka Pak Komjen Pol Budi Gunawan. Artinya banyak orang yang sangat mengharapkan Komjen Pol Budi Gunawan di institusi Polri agar dia menjadi Kapolri sebetulnya. Iya betul, memang ada. Tetapi adanya kan tidak seluruhnya. Ada yang tidak juga. Jadi 50-50 lah. 50-50. Kalau dihitung tuh polisi di Jakarta dan polisi di daerah kan banyak yang di daerah. Yang di daerah saya kira tidak terlalu besar. Tapi yang di Jakarta ini memang karena dekat, relasi-relasi dekat, kalau dia tidak katakan memihak. Karena ada suatu sesuatu yang membelah gitu di lingkungan kepolisian. Di Kapolri sendiri, maksudnya di institusi Polri sendiri? Terutama di atas nih. Di lingkungan petinggi-petingginya ada yang terbelah. Cuman mereka diem gitu ya. Mereka tidak memunculkan suatu tindakan-tindakan yang dramatis atau tindakan yang reaktif gitu. Tapi diemnya ini kan juga merasa ada tidak terpenuhi begitu. Yang kelompok sekiranya dengan orientasi Pak BG tidak dilantik. Ini kan merasa sebetulnya ada juga ya, bahkan banyak di tingkat Mabes. Ada. Kalau dikatakan banyak saya tidak bisa mengukur ya, tetapi ada. Tapi ada juga yang mereka juga tidak menghendaki, itu ada juga. Jadi mereka diam ini karena ingin menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam institusi Polri meskipun ada perbedaan, tapi mereka ingin memperlihatkan ke masyarakat bahwa Polri itu sebetulnya tetap solid. Itu. Ya. Apalagi dengan adanya Kapolri baru, kalau sudah sah nanti kewenangannya tuh lebih kuat gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang menyimpang kayak kemarin, misalnya gerakan-gerakan yang seakan-akan di luar komando, itu bisa dikenakan subordinasi atau pembangkangan itu. Nah itu bisa dituntut. Dan itu yang dijadikan salah satu visi misi oleh Pak Badrodin Haiti kalau seandainya memang nanti disetujui oleh DPR. Itu beban untuk tapi saya yakin bahwa di lingkungan Polri itu kalau sudah formal biasanya ya nggak terlalu banyak neko-neko. Kalau kemarin tuh dalam keadaan goncang, jadi mencari jalan sendiri-sendiri gitu. Dan menurut Anda Pak Badrodin Haiti mampu melakukan itu? Kalau saya melihat kemarin ya selama
ada masalah ini beliau mencoba Jadi pelaksana untuk tugas. ya kelihatan jalan tengah dilakukan juga meskipun tidak sepenuhnya ya. Kita juga melihat ada yang pro kepada lingkungan di kepolisian itu, ada juga yang ke masyarakat. Jadi Pak Badrodin mencoba di tengah-tengah dan mudah-mudahan itu ditangkap dan diimplementasikan selanjutnya setelah dia formal bisa mengandalkan ke dalam yang ini sudah termasuk cukup carut marut. Kita mengharapkan itu ya Pak Bambang. Kita lanjutkan ini di segmen berikut. Iya.